Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dengan NIM 859792053, Prodi PGSD semester 7 dari UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama, komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan yang kedua, yaitu komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Misalnya, hutan, padang rumput, laut, danau, dan pantai. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Misalnya, sawah, kolam ikan, dan kebun. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama yaitu lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut namun agak sedikit kering dikarenakan musim kemarau. Anginnya semilir bercampur panas, dan keadaan airnya kering. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon bambu. Yang kedua, pohon puspa. Yang ketiga, ada tumbuhan amplas, tumbuhan sendudu, kemudian yang terakhir, tumbuhan bulbophyllum. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman yang juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut rangrang. Yang kedua ada laba-laba. Yang ketiga ada kupu-kupu. Dan yang keempat ada semut merah. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemukan yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di kebun antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya humus namun agak sedikit kering, anginnya semilir bercampur panas, dan keadaan airnya kering. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya, terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman jambu air. Yang kedua, tanaman buah kelengkeng. Yang ketiga, tanaman laos. Yang keempat, tanaman rosella. Dan yang kelima, tanaman pisang. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah.
untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, ada kupu-kupu. Yang kedua, ada semut. Dan yang ketiga ada kumbang. Dan yang keempat ada lalat. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Adapun dekomposer atau pengura yang ditemukan di ekosistem kebun adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan kebun, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi, atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.